Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Ketemu lagi dengan Bu Guru Lestari Natalia dalam channel YouTube KKG 3 Gugus Harjamukti Kota Cirebon. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema kedua ya. Tema kedua di subtema 2. Tema 2-nya itu bermain di lingkunganku. Dan subtema kedua bermain di rumah teman. Pembelajaran 3 dan 4. Sudah siap semuanya anak-anak? Oke, kalau sudah siap, sebelum memulai, mari kita berbaca doa dengan kepercayaannya masing-masing. Di dalam hati atau diucapkan boleh ya. Baca doa, dimulai. Baca doa selesai. Oke, setelah siap untuk belajar hari ini, mari kita sama-sama pandangannya ke depan, telinganya dibuka dan fokus ya sayangnya. Oke, hari ini walaupun kita sudah mendapatkan vaksin, hampir semuanya mendapatkan vaksin, tapi jangan lupa ya sayangnya, karena anak-anak SD itu kan belum mendapatkan vaksin, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa yang 3M-nya ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jaraknya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini dengan Bu Lestari Natalia. Belajar apa hari ini ya? Yang pertama, kita akan belajar menguraikan kosakata dan konsep tentang wujud benda. Yang kedua, kita akan belajar menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita akan memperagakan gerak keseharian dan alam dalam tari. Oke, sudah siap semuanya? Ya, kita mulai dari amati dan bacalah percakapan berikut. Ya, di sini ada Edo dan Beni dan teman-temannya sedang bercakap-cakap di luar kelas sekolah ya, sedang bermain di luar kelas pada saat istirahat. Nah, lalu Udin berkata apa pada teman-temannya? Ayo kita baca sama-sama. Teman-teman, besok Minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang, ujar Beni. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Wah, pasti menyenangkan, ujar teman-temannya. Lalu, kita akan membaca sama-sama teks berikut ini. Ada judulnya Membuat Jus Jambu Biji. Kita baca sama-sama ya sayang. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Beni, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambah gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Beni dan teman-teman sangat senang. Ya, bisa kalian lihat ya, tuh ada gambar jus jambu, warnanya merah muda. Siapa yang suka minum jus jambu? Iya, pinter ya anak-anak. Jus jambu itu sehat ya, baik untuk kesehatan, banyak mengandung vitamin C dan vitamin lainnya. Oke, kita sama-sama menjawab ya pertanyaan berdasarkan teks cerita tadi.
Yang pertama, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman di rumah Udin? Lagi apa ya tadi ya? Siapa yang bisa menjawab? Iya, membuat jus jambu, betul. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mereka bekerja? Bekerjanya bekerja sama atau bagaimana ya? Iya, betul. Mereka berbagi tugas, saling berbagi tugas karena ada teman-temannya banyak. Jadi tidak hanya bekerja sendiri, harus saling bekerja sama, membagi tugas ya. Oke, yang berikutnya, yang ketiga. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Apa ya tadi ya? Ingat-ingat ya? Alat itu yang digunakan untuk membuat jus. Ya, yang pertama ada blender. Lalu gelas. Apalagi? Pisau, betul. Sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Kok banyak sekali ya? Iya dong, karena kita akan membuat bahan yang sangat lezat ya. Oke, berikutnya. Nomor 4, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Apa itu benda padat? Masih ingat tidak pada pertemuan berikutnya sebelumnya benda padat apa? Ya, nih kita lihat ya. Yang benda padat adalah blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, dan es batu. Bu, kenapa es batu? Kan mencair, Bu. Ya, kalau dalam bentuk es itu padat. Tapi jika sudah mencair berbentuk air itu benda cair termasuknya. Jadi, kalau es batu termasuk benda padat. Oke, berikutnya nomor 5. Manakah yang termasuk benda cair? Ya, yang tadi tidak disebutkan dalam alat dan bahan. Apa saja ya? Oke, nah air dan susu, betul. Air untuk membuat jus jambunya dan susu untuk bahan penambah jus jambunya agar lezat dan enak. Ya, sekarang kita baca sama-sama artikel atau teks benda cair di depan kita. Benda cair ya. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Ya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Kaleng tahu kan kaleng ya, bisa kaleng kue, bisa kaleng kerupuk. Ya, jika kita masukkan air teh itu air teh yang berwarna coklat ya, bisa terlihat jelas ya. Apabila dipindahkan ke kaleng akan berubah menjadi bentuknya menyerupai kaleng. Dan walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cairnya akan selalu tetap, tidak berkurang, tidak bertambah ya. Oke, kita bisa lihat contoh benda cair yang ada di gambar ini. Yang pertama, apa itu ya? Siapa yang sudah tahu itu? Kayaknya saya pernah kalau pagi-pagi minum, Bu. Iya, itu adalah madu. Madu termasuk benda cair ya, karena bisa mengalir dari atas sampai bawah. Tuh lihat di sendoknya ya, bisa turun ke bawah. Yang kedua, Bu, itu ada kalau di iklan pas puasa, Bu. Iya betul, sirup. Jangan dilihat mereknya ya, Ibu tidak di endorse ya. Ya, oke, itu sirup. Benda cair juga. Lalu yang ketiga, ada minyak goreng. Minyak goreng itu termasuk benda cair karena bisa menempati wadahnya. Ada di botol kecil, ada di botol sedang, ada di botol sedikit besar, dan di jerigen. Ya, lalu yang keempat adalah kecap dan saus. Kecap dan saus termasuk benda cair ya sayangnya. Pasti sudah familiar ya, di rumah itu ada saus dan kecap. Biasanya ditambahkan untuk bikin nasi goreng, ditambahkan untuk bikin mie. Hobi pastikan ya bikin mie. Lalu yang terakhir adalah air sendiri. Jadi air dan benda cair itu arti katanya berbeda. Kalau air adalah termasuk benda cair, tapi kalau benda cair itu bukan air saja, bisa
madu, bisa sirup, bisa minyak, bisa saus dan kecap. Jelas ya sayang sampai sini? Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, di sini ada kata bentuk. Apa itu bentuk? Sama-sama kita menjawab ya arti kata bentuk. Ya, bentuk adalah rupa atau wujud suatu benda. Betul, pintar yang menjawab sama dengan Bu Guru. Lalu ada kata berikutnya nih, ada kata ukuran. Biasanya ukuran baju saya L, Bu. Ukuran saya 20, Bu. Ukuran saya 15, Bu. Ya, ukuran itu apa sih ya? Ya, hasil dari mengukur panjang lebar, luas, dan besar sesuatu itu namanya ukuran. Oke, kata yang berikutnya ada jumlah. Biasanya ada di matematika, Bu, kata jumlah. Iya, betul sekali. Tapi tidak hanya dalam matematika ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga suka menemui kata jumlah. Apa ya kata jumlah? Artinya ya, banyaknya sesuatu. Betul, banyaknya sesuatu itu contohnya berapa jumlah sepeda motor yang ada di dalam rumahmu, berapa jumlah nilai rapotmu, ya bisa seperti itu, menunjukkan sebuah angka banyaknya sesuatu. Jelas ya sayang? Oke, berikutnya ada perkalian dengan angka 2. Ayo, siapa yang sudah hafal perkalian dengan angka 2? Ya, kita akan mencoba mengingat lagi pertemuan sebelumnya itu ada perkalian dengan angka sebelumnya. Sekarang ada buah jambu biji yang di jus sama Udin dan Beni. Ya, jambu bijinya itu ada 3 di sebelah kanan digabung dengan 3 sebelah kiri. Ya, itu bisa kita sebut dengan perkalian. Ya, contohnya ada, tuh, ditulis sama Bu Guru ya. 2 dikali 3. Bu, kenapa 2 dikali 3? Karena 2 itu dari banyaknya kelompok jambu biji tersebut. Kita tulis ada berapa kelompok? 2, berarti kita tulis angka 2. Lalu tulis kali 3-nya itu dari jumlah anggota kelompoknya. Satu kelompok yang kanan ada berapa jumlah jambu bijinya? Oh iya, 3. Sama tidak dengan jumlah yang sebelah kanan? Sama. Jadi kita tulis 3. Sama dengan berapa ya kalau 2 dikali 3? Kalau yang hafal perkalian boleh sebutkan jawabannya ya. Iya, betul. 6. Nah, kalau dalam bentuk penjumlahan berulang, kita akan tulis 3 ditambah 3. Lihat dari gambarnya ya. Itu dalam bentuk penjumlahan. Berapa 3 ditambah 3? Ayo, betul sekali, 6. Ada contoh berikutnya nih, Bu Guru punya jambu biji lagi, tapi banyaknya lebih banyak dari yang pertama tadi. Ada berapa? Iya, betul, satu kelompoknya itu ada 4. Ada berapa kelompok? 2. Berarti kalau kita tulis dalam kalimat perkalian, seperti apa ya? Iya, 2 dikali 4. 2 kelompok dikali dengan isi dari kelompoknya, yaitu 4. Sama dengan berapa? Siapa yang sudah tahu? Sudah hafal? Iya, betul, 8. Pintar. Kalau ditulis dalam bentuk penjumlahan, seperti ini ya sayang. 4 ditambah 4. Tinggal dijumlahkan saja. Di mulut 4, di jari 4. Ya, silakan menghitung sama-sama. Jadi hasilnya berapa? 8. Betul sekali. Capek belum? Iya. Nanti istirahatnya ya. Kita akan ke materi berikutnya. Jadi perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Jadi kalau bilangannya 3 berarti 3 ditambah 3 karena 2 kali. Ya, kalau bilangannya 4 atau isi kelompoknya 4 berarti 4 ditambah 4. Jika isi kelompoknya 6 berarti 6 ditambah 6. Nanti perkaliannya itu 2 dikali 6. Ya sayangnya diingat-ingat seperti itu ya. Oke, berikutnya apa ya? Nih ada contoh soal perkalian bilangan dengan angka 2.
Ya, kalau 2 dikali 2 ditulis dalam penjumlahan seperti apa? Masih ingat tidak? Iya, 2 dulu, Bu. Betul. Kita tulis angka 2 dulu. Setelah itu 2 lagi. 2 tambah 2 sama dengan 4. Betul sekali, yang nilainya 100. Nanti laporkan sama Mama ya. Mama, saya bisa menjumlah nih lewat video ini. Oke, berikutnya ada 2 dikali 7. Sama dengan berapa ya? Kita tulis angkanya di situ ya. Ya, betul. Kita tulis angka 7 dulu. Isi dari kelompoknya ya. Ada 2 kelompok, isinya itu 7. 2 dikali 7, berarti kalau menulis dalam penjumlahannya itu 7 ditambah dengan berapa? 7. Ingat, kalau bilangan dikalikan dengan angka 2, berarti bilangannya dijumlah dengan angka yang sama. 7 ditambah 7 sama dengan berapa ya? 14. Betul. Sekarang contoh yang ketiga. 2 dikali 4. Siapa yang bisa? Ya, betul. Tulis angka 4 dulu, ditambah dengan 4 lagi. Sama dengan 8. Betul. Oke, sekarang soal berikutnya 2 dikali 9. Siapa yang bisa? 9 dulu, betul. Nah, kita lihat. Lalu ditambah? Iya, betul, dengan 9 lagi. 9 ditambah 9 sama dengan 18. Hebat, anak Indonesia, hebat-hebat. Juara perkaliannya ya. Oke, sekarang yang terakhir contoh soalnya. Ada 2 dikali 8. Masih ingat yang sebelumnya? Iya, ada angka 8 ditambah dengan 8. 8 di mulut, lalu 8 di jari. Ayo dihitung sama-sama. Ya, betul, 16. Hebat, anak Indonesia juara. Sekarang berikutnya ya, ada kata-kata nih dari kakak nih. Tuh, kakak yang di depan ya. Nah, teman-teman, ada yang unik dari perkalian, yaitu perkalian dengan angka 0 dan 1. Apa sih uniknya angka 0 dan 1? Ya, jika. Nih, kita lihat ya. Jika angka berapapun dikalikan 0, maka hasilnya akan 0. Contohnya seperti apa, Bu Guru? Kita lihat contohnya. Yang pertama, 1 dikali 0 sama dengan 0. Yang kedua, 20 dikali 0 sama dengan 0. Yang ketiga, 0 dikali 9 sama dengan 0. Ingat ya, dikatakannya 0, jangan kosong. Kalau kosong itu bukan bahasa dalam matematika, oke? Kalau kosong itu, Bu, airnya kosong, jadi harus diisi ya. Kalau untuk angka, kita menggunakan kata 0. Berikutnya, contohnya 0 dikali 77. Ya, sama dengan 0. Berikutnya, 7 dikali 0. Sama dengan 0 lagi. Ya, tetap 0 ya. Ya, lalu yang terakhir 100 kali 0. Sama dengan 0. Itu contohnya. Ingat-ingat. Kalau ada perkalian dengan angka 0, berarti hasilnya berapa? 0. Mudah kan? Iya, mudah sekali. Betul. Sekarang yang istimewa kedua. Tadi ada 2 yang istimewa, baru 1 tadi. Sekarang yang kedua. Jadi, angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya angka itu sendiri. Diingat-ingat, angka berapapun, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5, seterusnya, jika dikalikan 1, hasilnya akan tetap seperti angka itu sendiri. Seperti apa, Bu, contohnya? Nah, ini ada 2 dikali 1 sama dengan 2. Betul yang menjawab. Lalu contoh berikutnya tuh ada 8 dikali 1 sama dengan 8. Contoh berikutnya adalah 10 dikali 1 sama dengan 10. Contoh berikutnya 30 dikali 1 sama dengan 30. Contoh berikutnya, 77 dikali 1 sama dengan 77. Dan yang terakhir, 100 dikali 1 sama dengan 100. Hebat, anak Indonesia juara semua.
tentang perkalian ya. Jadi tadi ada dua keistimewaannya. Yang pertama, jika dikalikan 0 hasilnya sama dengan 0. Semua bilangan ya, semua angka yang dikalikan 0 sama dengan hasilnya 0. Dan jika semua bilangan yang dikalikan dengan angka 1, hasilnya akan sama seperti bilangan itu sendiri. Jelas ya sayang? Diingat-ingat. Oke. Sekarang berikutnya, kata Pak Guru, ada gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari. Ya, seperti apa sih gerakannya? Kita lihat ya di gambar bawah ini. Ya, amati gambarnya. Di situ ada teman-teman Beni sedang memetik buah jambu di rumah Udin. Ya, cara memetik jambunya seperti itu. Tangannya naik ke atas, kakinya agak ditekuk. Ya, lebih jelasnya seperti apa biar bisa buat menari ya? Coba lihat. Nah, kalau gerakan kepala, yang pertama menengok ke kiri, lalu yang kedua menengok ke kanan, yang ketiga menengok ke atas atau bisa disebut menengadah, yang keempat menengok ke bawah atau menunduk. Itu gerakan kepala untuk menari ya. Bisa nanti dipraktekkan dengan lagunya di rumah masing-masing, oke? Sekarang untuk gerakan berikutnya yang menggunakan tangan. Gerakan yang pertama mengayun ke atas tangannya. Lalu gerakan kedua mengayun ke bawah. Lalu gerakan yang ketiga mengayun ke kiri. Dan gerakan keempat mengayun ke kanan. Ya, jadi atas, bawah, kiri, kanan. Ya, seperti itu bisa dimasukkan untuk tarian. Lalu ada gerakan dari tangan dan kaki. Yang pertama, kakinya lurus, sedikit dibuka, tangannya ke samping. Ya, lalu yang kedua, kaki kiri melangkah ke depan, tangannya ke bawah. Yang ketiga, kaki lurus, sedikit dibuka, tangannya ke atas. Lalu yang keempat, tangan ke atas, kaki kiri melangkah ke depan. Ya, oke, itu untuk gerakan menari. Nah, di sini ada percakapan lagi, kita baca sama-sama ya sayangnya. Ada teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari. Dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja, kata Dayu. Wah, itu ide bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Ya, di sini apa isi teks percakapan di atas ya? Sedang merundingkan apa sih itu teman-temannya Dayu? Iya, mereka sedang merundingkan tentang memperingati. Oke, yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang isi teks percakapan tersebut? Bagaimana ya, mereka terlihat antusias tidak untuk memperingatinya? Iya, tentangnya apa ya kegiatannya akan diikutinya ya? Lomba apa ya? Ya, di sini ada, ayo menari, kita sama-sama membaca teksnya ya. Jangan bosan, jangan jenuh untuk membaca. Karena membaca itu adalah jendela dunia. Wawasan kita akan terbuka dengan membaca semua yang ada di depan mata kita. Ya, yang pertama ini ada latihan menari telah dimulai. Latihan menari dilaksanakan di rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Beni dan teman-temannya merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama-sama. Pesawat yang paling jauh terbangnya akan menjadi pemenangnya. Ya, jelas tidak? Cakapannya, tulisannya ya, teksnya. Oke, sekarang kita jawab sama-sama pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman ya? Tadi Beni sama teman-temannya ngapain ya? Latihan menari, betul. Yang kedua,
apa yang dilakukan Benny dan teman-teman pada acara pentas seni? Lagi apa ya? Mereka merumuskan apa sih untuk mengikuti apa? Ya, menari, betul. Yang ketiga, di mana Benny dan teman-teman berlatih menari? Di rumah siapa ya? Tadi ingat tidak pas membaca? Di halaman rumah Dayu, betul sekali. Yang keempat, siapa yang melatih Benny dan teman-teman? Tadi sepertinya ada nama-namanya siapa ya? Ya, betul. Kakak Dayu. Nanti harus lebih fokus lagi ya apabila membaca ya, biar tidak lupa. Seperti ibu tadi lupa ya. Sekarang nomor 5. Bagaimana perasaan Benny dan teman-teman? Bagaimana yo? Ya, senang dan semangat. Betul ya. Kita harus senang dan semangat terus dalam mengikuti semua kegiatan yang positif ya. Ingat, yang positif, tidak boleh jika kegiatan yang negatif itu kita ikuti. Jangan ya, karena bisa merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Kita harus melakukan kegiatan yang positif dengan senang dan semangat. Contohnya seperti Dayu, Benny, dan teman-temannya. Oke. Nah, masih ingatkah kamu dengan kegiatan Benny dan teman-teman bermain pesawat kertas? Yang tadi tuh, iya, yang di percakapan tadi sudah ada bermain pesawat kertas. Bagaimana cara pesawat kertas terbang? Bagaimana seperti waktu itu? Nah, seperti gitu ya pesawat terbang. Karena tidak menggunakan mesin. Iya, betul. Jadi menggunakan angin terbangnya ya. Nah, berbau-bau angin, di sini ada benda gas. Ya, benda gas itu seperti apa ya, sayang? Benda gas itu seperti kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas, ya. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Ada di samping gambar kalian itu balon. Siapa yang suka dengan balon? Ya, biasanya suka ada dalam acara ulang tahun ya. Itu banyak balonnya. Bagaimana bentuknya? Ada yang bulat. Kemarin ada balon HUT RI, Bu. Iya, ada yang bentuknya angka, huruf, betul. Nah, balon berbentuk bulat ya, relatifnya itu bulat. Padahal di dalamnya itu terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat terbang? Ada udaranya atau tidak? Jadi pesawat terbang yang diterbangkan oleh Benny dan teman-teman itu adalah pesawat yang dibantu terbangnya oleh angin dan udara. Nah, ini bentuk pesawat kertasnya yang dimainkan oleh Benny dan teman-teman. Ya, bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Katanya pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Betul. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Nah, saat-saat ini nih ada angin ya, terasa sekali ya. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk gas berubah-ubah ya. Sekarang kita akan amati gambar di bawah ini, lalu beri tanda centang atau checklist pada benda yang mengandung gas. Ingat ya, checklist atau centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Kita lihat sama-sama gambarnya, oke? Ini yang pertama ada air dan es batu di dalam gelas. Menurut kalian, apa coba itu? Gas atau bukan gas? Ya, apa ya? Bukan, karena gelas dan es termasuk benda padat. Betul sekali. Sekarang yang nomor 2. Ada Benny sedang meniup balon. Itu gas atau bukan? Iya betul, itu adalah benda gas. Balonnya, bukan Benny-nya ya. Kalau Benny-nya bentuk gas berarti terbang dong ya. Sekarang nomor 3. Iya betul, gas juga. Karena Benny sedang meniup kantong plastik ya.
atau kantong kertas ya. Di dalamnya itu terdapat benda gasnya. Nah, nomor 4 itu adalah pasir. Pasir menurut kalian benda gas atau benda padat? Ya, berarti benda padat. Jadi diisinya silang. Sekarang nomor 5. Menurut kalian gambar kopi ada uapnya ini termasuk benda gas atau benda padat atau benda cair? Ya, yang benda gasnya itu adalah uap yang keluar dari panasnya kopi yang di dalam cangkir ya. Sekarang nomor 6. Ya, itu adalah ban. Ban itu termasuk benda padat, bukan benda gas. Gambar berikutnya ada, wah segar sekali itu ya, es di dalam gelas. Apa isinya? Iya, itu adalah benda cair, bukan benda gas. Jadi kita silang. Lalu nomor 8, ada teddy bear, lucu banget bonekanya. Itu benda padat ya sayang, betul ya. Jadi silang. Nomor 9 ada gambar bajunya siapa ini ya? Ya, benda padat, jadi silang ya. Ingat yang bukan benda gas itu disilang. Yang nomor 10 ada minyak ya, silang lagi, betul. Hebat semua anak-anak Indonesia, pintar. Sekarang ada isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Lihat tabel di depan kalian, ada tabel perkalian. Bu, tabelnya kok bikin pusing ya Bu? Iya, kalau belum mengenal pasti kita akan pusing. Makanya kita harus kenalan dulu ya. Di atas ada angka 16. Lalu di sebelah kiri Ibu ada angka 2. Di bawahnya angka 4. Lalu di bawah lagi angka 16. Itu adalah tabel perkalian yang harus kita jawab bersama-sama. Caranya bagaimana Bu? Ya, caranya dengan kita melihat tabel perkalian lebih lengkap di sebelahnya. Lihat ada angka 16. Lalu yang angka pertama ada angka 2. Jadi bilangan berapa yang jika dikalikan 2 hasilnya 16? Kita lihat dulu tabel perkalian yang lengkap di samping kanan Bu Guru nih. Lihat angka 2. Karena di sini yang di sebelah kiri ada angka 2. Kita cari temannya yang hasilnya 16. Mana ya? Nah, 16-nya itu. Berarti kita tarik ke atas kotak jejeran kotak ke atas, angka berapa yang paling atas itu? Ya betul, angka 8. Lalu kita tulis di titik-titiknya angka 8. Begitu mengisinya ya, sayang, mengerti? Sekarang yang kedua, titik-titik dikalikan berapa? 4 dengan sama dengan 16. Berarti angka berapa yang dikalikan 4 yang sama hasilnya dengan 16? Lihat jejeran yang sebelah kiri Bu Guru, tabel yang jejerannya yang angka 4. Lalu cari yang 16 yang di tengah-tengahnya. Yang mana? Tuh, kelihatan. Kita tarik ke atas, tarik garis lurus ke atas. Ada angka berapa jejeran yang di atasnya? Ya betul, ada angka 4. Hebat, sudah mengerti ya. Nah, yang di bawahnya ini udah titik-titik nih. Kita cari angka 16 berikutnya di tabel sebelah kanan Bu Guru. Apa ya angkanya yang muncul ya? Yang pertama angka tuh, angka 16-nya. Lalu yang pertama angka 8. 8, 16-nya yang warna kuning. Lalu ditarik ke garis atas. Ada angka berapa ya? 2, betul sekali. Bu, enggak ada 16 lagi, Bu. Di kotaknya cuma ada 3. Ya, nah sekarang kita ingat konsep dasar perkalian yang dikalikan dengan berapa, yang hasilnya bilangan itu sendiri. Ya betul, dikalikan 1. Hebat anak Indonesia. Sudah mengerti ya sampai sini tabel perkalian. Bu, kalau tidak ada tabel perkalian, berarti kalian harus mengingat perkalian. Ya, menghafal perkalian itu cara termudah.
daripada cari tabel-tabel lagi sibuk. Jadi menghafal, oke? Biar nanti juga berguna untuk masa depan kalian. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama ada macam wujud benda, yaitu yang pertama benda cair, lalu benda padat, dan benda gas. Lalu kesimpulan yang kedua, bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jadi kalau wadahnya gelas akan menyerupai gelas, wadahnya botol menyerupai botol, wadahnya jerigen menyerupai jerigennya. Dan benda padat dan benda cair dapat dilihat dan disentuh. Benda gas tidak dapat dilihat tetapi bisa dirasakan. Contohnya seperti apa? Angin tadi ya. Ya, yang menerbangkan pesawat kertasnya Beni dan teman-teman. Lalu yang ketiga, perkalian dengan bilangan 0 hasilnya 0 ya, diingat. Perkalian dengan bilangan 0 hasilnya 0. Perkalian dengan bilangan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Ingat contohnya seperti tadi ya, apabila 7 dikali 1 sama dengan 7. Jelas ya sampai sini pembahasan materi Bu Guru. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, termasuk Bu Guru dan kalian semua ke depannya ya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini. Sampai jumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.